Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustolihuddin. Dalam hal ini saya akan melakukan presentasi tugas supply chain management, yaitu mengamati startup di sekitar kita. Dalam kasus ini saya akan mengambil manajemen supply chain produk olahan susu studi pada CV Cita Nasional Getasan. Itu produsen susu murni nasional. Oke, pembukaan. Susu segar nasional atau susu murni nasional itu sebenarnya merupakan produk dari CV Cita Nasional yang didirikan pada 10 November 2000. Diresmikan oleh Menteri Pertanian dan Perkebunan, yakni Profesor Dr. Insinyur Bungaran Saragih saat itu. Pemiliknya adalah Haji Rudi Kuryadanwijaya yang mendirikan perusahaan dengan nama CV Cita Nasional. Karena dorongan keluarga dan perusahaan ini merupakan impiannya sejak lama. Pabrik susu ini beroperasi di Kopeng, tepatnya di Jalan Raya Salatiga Kopeng, KM 5 Desa Sumogawe, Kabupaten Semarang. Gambaran umum. Perusahaan pengolahan susu murni ini memiliki olahan kemasan cup dan prepack dengan merek Susu Segar Nasional. Perusahaan yang memproduksi susu dengan variasi rasa coklat, stroberi, plain, dan mocha ini menggunakan mesin yang didatangkan dari Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan untuk bahan baku utama CV Cita Nasional memperoleh susu segar dari KUD di Cepogo, Andini, Banyumanik, ditambah skim milk dari Australia. Sebenarnya nanti ada banyak juga rantai pasok yang lain yang akan kita bahas. Pokok bahasan. Pada bahasan kali ini, saya akan membahas bagaimana manajemen supply chain produk olahan susu pada CV Cita Nasional Getasan dalam mengoptimalkan rantai pasok perusahaannya. Manajemen rantai pasok menurut Lingley adalah sekumpulan aktivitas dan keputusan yang saling terkait untuk mengintegrasikan pemasok, manufaktur, gudang, jasa transportasi, pengecer, dan konsumen secara efisien. Dengan demikian, barang dan jasa dapat direalisasikan dalam jumlah, waktu, dan lokasi yang tepat untuk meminimumkan biaya dan mengoptimalkan produksi demi meningkatkan surplus atau nilai perusahaan serta memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, di sini kita bisa lihat model rantai pasok pada CV Cita Nasional. Nah, di sisi hulu di situ ada pembibitan ternak, percontohan ternak sapi, formula pakan ternak sapi, percontohan ternak sapi. Nah, di situ baru akan geser ke sisi sebelahnya, yaitu pada peternakan sapi perah milik masyarakat. Jadi CV Cita Nasional bisa jadi melakukan penyuluhan-penyuluhan, pembibitan-pembibitan kepada masyarakat yang nantinya si sapi itu akan diberikan kepada masyarakat untuk dilakukan peternakan dan pemerahan. Baru nanti susunya dikumpul dalam koperasi susu. Nah, koperasi susu ini akan menghimpun susu-susu dari masyarakat. Yang tadi dari sapi-sapi milik sekitar, milik warga di sekitar. Nah, selain mengambil susu dari masyarakat sekitar, CV Cita Nasional juga mengambil dari susu impor sebagian atau susu dari peternakannya CV Cita itu sendiri. Baru masuk ke CV Cita. Setelah itu di internal di CV Cita sendiri baru dilakukanlah proses produksi, pengujian bahan mentah, uji bahan jadi, uji bahan setengah jadi. Baru setelah itu dilakukan penampungan pada tangki bahan jadi, yang prosesnya ada di sini. Baru nanti akan melalui proses pengemasan. Setelah dilakukan proses pengemasan, setelah itu baru dialihkan ke cold storage untuk produk-produk yang akan disimpan, yang mungkin akan didistribusikan di daerah sendiri, di daerah Semarang, atau langsung ke proses distribusi ke distributor atau agen. Atau kalau memang stok berlebih, berarti dia akan kembali lagi ke cold storage, baru didistribusikan ke agen atau penjualan. Nah, menariknya di sini
Dari distributor, mereka tidak langsung melakukan penjualan ke market-market seperti Alfamart atau Indomaret, tapi mereka melakukan dengan penjualan keliling. Jadi door to door. Biasanya mereka melakukan dengan menggunakan sepeda yang sudah didesain sedemikian rupa untuk menampung si susu tersebut, baru dijualkan secara keliling dari sekolah ke sekolah, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, baru sampai ke konsumen. Nah, jadi ada 3 proses di sini, yaitu hulu, internal, dan hilir. Di hilir ini meliputi distributor, agen penjualan, sampai ke konsumen. Pada awalnya, CV Cita Nasional menghasilkan produk susu pasteurisasi dalam kemasan dengan kapasitas 30.000 cup dari sekitar 5.000 liter susu segar. Daerah pemasaran pertama ialah Surabaya dengan produk susu segar nasional, dengan kemasan cup rasa coklat dan stroberi, serta plain dalam kemasan pure pack. Seiring dengan berjalannya waktu, produk mulai dikenal di kalangan masyarakat dan berada di daerah Yogyakarta, Solo, Semarang, Jakarta, dan sekitarnya. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah susu pasteurisasi yang terdiri dari berbagai rasa, antara lain rasa coklat, stroberi, mocha, vanila, jeruk, dan plain. Biasanya anak-anak suka banget tuh sama rasa-rasa yang mocha, stroberi kayak gitu. CV Cita Nasional melakukan diversifikasi dengan mengintroduksi produk yogurt dan kemasan ice cream. Yogurt dengan merek nasional terdiri dari rasa mangga dan stroberi. Kebutuhan bahan baku susu murni diperoleh dari kerjasama dengan lembaga di sekitar seperti KUD, Andini, Wahyu Agung, Cepogo, Boyolali Kota, dan SK Pabean. Jadi CV Cita Nasional ini selain mengimpor susunya tadi dari luar negeri, dia juga menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitar pabrik dengan mengambil susu-susu itu dari KUD-KUD yang ada di sekitar situ. Nah, ini perkembangan produk susu CV Cita Nasional. Dari tahun 2000, rasa susunya cuma ada 2, coklat sama stroberi, dan wilayah pemasarannya cuma di daerah Surabaya. Di tahun 2002 makin berkembang, produknya jadi tambah dengan rasa mocha, lalu wilayah pemasarannya juga bertambah ke Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Target pasarnya di situ masih ke konsumen akhir, langsung ke konsumen akhir. Di tahun 2005, nah, si CV Cita Nasional ini melakukan pengembangan lagi dengan menambah varian yogurt. Nah, yogurt itu biasanya orang pakai untuk kayak ya kesehatan lah, melancarkan pencernaan dan lain-lain. Nah, di pasar yang sudah ada, dipasarkan di pasar yang sudah ada seperti yang sebelumnya, yaitu Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Nah, di sini target pasarnya meluas. Di 2005, konsumen akhirnya selain langsung ke konsumen akhir, mereka juga bekerja sama dengan bisnis atau hotel, mungkin untuk minuman pendamping kalau makan di hotel gitu, atau ditaruh di kulkas-kulkas di hotel ya, nanti jadi minuman buat yang tamu-tamu hotelnya. Di tahun 2007, nah di sini makin berkembang lagi. Selain yang tadi susu rasa coklat, stroberi, mocha, yogurt, dan es krim, anak lebih suka es krim daripada susu di pasar yang sudah ada. Jadi mengembangkan juga es krim. Wilayah pemasarannya di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Sama konsumen akhirnya masih berupa konsumen akhir dan bisnis hotel. Di tahun 2008 sampai sekarang, CV Cita Nasional sudah mengembangkan produk dengan lebih variatif lagi. Di situ ada susu coklat, stroberi, rasa mocha, yogurt yang terdiri dari rasa mangga dan stroberi, es krim mini pack, pure pack, vanilla, jeruk, dan plain. Jadi dari variasi rasa sudah jauh lebih banyak, juga dari variasi produk. Ya walaupun yang paling laris tetap juga yang susu cup, tapi dia menambah variasi dari bentuk-bentuk yang lain.
Wilayah pemasarannya juga makin berkembang, yang tadinya hanya di sekitaran Semarang, berarti Semarang, Surabaya, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekarang makin berkembang ke wilayah barat, selain Surabaya, Semarang tadi, Yogyakarta, Solo, Temanggung, Purworejo. Di sini juga ada Jakarta, terus ada Bandung, terus ada Pati, Kudus, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, dan sekitarnya. Jadi makin expand ke wilayah Jawa di Barat Jawa. Dan konsumen akhirnya, selain konsumen akhir, target pasarnya, dia juga mengembangkan selain tadi bisnis hotel, sekarang ada juga lembaga pendidikan. Dimana yang kita tahu kalau susu itu kan image-nya adalah minuman sehat. Jadi mereka bekerja sama dengan sekolah, mungkin melakukan semacam hari gizi gitu atau apa, yang di situ nanti ada makan dan minumnya, minum susu dari susu segar nasional ini. Nah, ini posisi CV Cita Nasional dalam rantai pasok. Nah, yang pertama dari peternak. Jadi CV Cita Nasional bukan cuman ngolah aja, tapi juga tidak peduli dengan kegiatan di awal dan kegiatan di akhirnya. Pada peternak, CV Cita Nasional membantu pada proses perawatan sapi. Jadi mengedukasi masyarakat tentang perawatan sapi, penyediaan pakan, vitamin, dan pengobatan, tentang kebersihan kandang, dan cara memerah susu yang baik. Kemudian pada proses pengumpulan, nah, susu-susu yang tadi sudah diproduksi, diuji kualitas susunya, dilakukan penampungan yang baik, penetapan harga yang rendah, dan pengumpulan dari peternaknya biar tidak terjadi kontaminasi-kontaminasi yang menimbulkan menurunnya kualitas dari si susu-susu tersebut. Baru dialihkan ke koperasi susu. Di situ di koperasi ditentukan standar-standar, penentuan standar penerimaan, standar susunya harus seperti apa, baru pengujian kualitasnya seperti apa, proses pendinginan, penampungan, dan distribusi. Baru ke Citra Nasional. Di situ juga sama, dari koperasi yang sudah di quality control, di Citra Nasional dilakukan quality control lagi dari bahan baku tadi, penentuan standar penerimaannya harus seperti apa, dilakukan pengujian kualitas lagi, penyimpanan lagi secara lebih baik, proses produksi. Nah, di sini ada proses produksi, kalau di koperasi tadi nggak ada proses produksi, dan distribusi dan transportasi. Baru ke agen dan penjualan. Nah, di agen dan penjualan, di agen mereka melakukan penyimpanan. Jadi disediakan storage nanti di agen-agen yang tempat penyimpanannya itu sesuai standar agar kualitas susunya tidak menurun, dan transportasi dan distribusi ke pengecer dan konsumen. Nah, tugas agen di sana dan melakukan pembayaran ke CV Citra Nasional. Terus baru ke pengecer. Nah, pengecer ini yang tadi yang menggunakan sepeda yang sudah didesain sedemikian rupa untuk menampung susu-susu itu. Jadi mereka mengecer di wilayah-wilayahnya, terus dengan kondisi masyarakat tertentu, baru terakhir sampai ke konsumen tahap akhir tadi, baik anak-anak sekolah ataupun masyarakat secara umum dari desa ke desa atau kampung ke kampung. Nah, permasalahan yang mungkin timbul pada rantai pasok susu. Jadi susu itu seperti yang kita kenal itu adalah produk yang cepat basi. Jadi berdasarkan informasi yang saya tahu, susu itu di susu nasional ini terutama itu tidak memberikan bahan pengawet. Jadi tidak melakukan pemberian bahan pengawet. Jadi susunya hanya bertahan kurang lebih 7 hari dengan proses penyimpanan yang sedemikian rupa. Jadi harus dilakukan treatment khusus agar kualitasnya tetap terjaga. Yang pertama dari internal. Jadi perbedaan rencana dan realisasi, keterlambatan pasokan, bahan baku, waktu pengujian lama, ketidaksinkronan mesin, dan kemasan rusak. Jadi internal itu dia bisa jadi tidak mendapatkan pasok yang cukup dari hulunya. Di sini di hulu juga dijelaskan tentang ketidakpastian kuantitas, kualitas, dan jumlah pasokan susu. Karena susu itu kan diproduksi dari sapi ya, sapinya mau ngeluarin susu sebanyak apa kan terserah si sapinya kan.
bisa jadi saat itu lagi sedikit, bisa jadi terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit berarti kita harus mereka-reka sedemikian rupa agar bisa memenuhi kebutuhan klien. Kalau lagi banyak, kita harus mengelola sedemikian rupa juga agar stoknya tidak sampai rusak atau basi atau sejenisnya. Dan di hilir juga, agar kualitasnya di hilir nanti, kualitas produknya dan ketepatan waktu penanganan produknya, distribusi sarana transportasi, SDM yang rendah yang dipekerjakan oleh agen di hilir, yang mungkin masalahnya adalah itu. Jadi tujuan utamanya nanti kualitas produknya agar bisa tetap terjaga, tapi di hilir juga kita harus melakukan treatment agar tidak terjadi masalah. Masalah yang mungkin timbul di hilir adalah kualitas produk dan ketepatan waktu penanganan produknya, distribusi dan sarana transportasinya, ya tadi mungkin dari mobil cold storage-nya, terus dari Surabaya, dari Semarang dikirim ke Jakarta kan lama ya, mungkin terkendala macet di jalan, itu berpengaruh. Semakin lama disimpan berarti usianya makin mendekati ke kadaluarsa. Dan SDM yang rendah yang dipekerjakan oleh agen. Agen tadi yang pengecer-pengecer yang menggunakan sepeda, bisa jadi mereka harus terus diedukasi mengenai cara penanganan susu yang baik agar tidak cepat basi, agar misalkan buka tutupnya gitu, terus cara mengambilnya, kalau sekarang masih diambil dengan tangan dengan begitu gitu, mungkin bisa jadi bakteri-bakteri itu mempengaruhi terhadap kualitas susu walaupun dalam intensitas yang sedikit. Dalam manajemen rantai pasok produk olahan susu pada CV Citra Nasional, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab permasalahan rantai pasok, antara lain faktor manusianya. Nah, di awal-awal kita bisa lihat di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah terbatasnya dokter hewan, yang menyebabkan para peternak kesulitan dalam memelihara kesehatan hewan untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan ternak. Dimana yang kita tahu si sapi itu mesti dijaga dengan sangat baik agar kualitas susunya tetap terjaga. Tapi dokter hewan di Indonesia sangat terbatas, jadinya ya itu jadi sebuah problem. Terus yang B, kemampuan karyawan dalam mengantisipasi masalah kurang sigap. Ya kalau ini mungkin bisa dilakukan pelatihan-pelatihan. C, kurangnya koordinasi antar bagian menyebabkan sering terjadinya kesalahan informasi, ini juga sama. Pemeliharaan sapi kurang sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan rendah. Ya itu balik lagi ke faktor manusia yang merawat sapinya. Karena ya sapi itu kan biasanya dibiarkan makan sendiri, terus tidak dijaga makannya, rumputnya sembarangan yang mengakibatkan susu yang dihasilkan tidak dalam kualitas yang terbaik. Karyawan kurang bisa mengikuti perkembangan iptek. Akibat kurang karyawan dalam mengikuti perkembangan teknologi menyebabkan kesulitan untuk menggunakan peralatan atau mesin baru. Nah, ini di karyawannya. Jadi dimana kita tahu produk-produk olahan makanan itu adalah produk-produk dengan standar mutu yang sangat tinggi. Jadi harus menggunakan alat-alat yang canggih, steril, dengan material-material yang khusus gitu. Kalau karyawan ini tidak atau kurang mengikuti perkembangan zaman, bisa jadi mereka masih menggunakan alat-alat yang lama yang menimbulkan kualitas produknya nanti tidak upgrade. Faktor material. Dalam hal ini, material mempunyai permasalahan, yaitu keterlambatan pasokan dan uji kualitas yang menyebabkan waktu tunggu untuk produksi. Ini tadi. Jadi karena material itu harus nunggu dari koperasi, karena mereka masih collecting dari masyarakat, akhirnya menyebabkan produksinya menjadi tidak stabil. B, kemasannya kurang rata yang menyebabkan terjadinya kebocoran pada kemasan produk sehingga tidak dapat dijual. Nah, ini sering terjadi karena kemasannya susu tadi kan cuman cup, terus di plastik atasnya dipres seperti itu doang, jadi itu masih rawan banget terhadap bocor yang akhirnya menimbulkan kerugian karena produknya tidak dapat dijual. Yang C, jumlah kemasan tidak pasti, yaitu berupa kuantitas dan kualitas dari bahan baku dari para kemasan. Terus yang D, pakan ternak susah menyebabkan peternak kesulitan untuk mendapatkan pakan ternak yang bagus
untuk meningkatkan kualitas produk susu. Ketidakpastian kualitas, kuantitas, dan penanganan yang kurang maksimal menyebabkan produksi susu tersendat. Nah, ini faktor dari material. Yang ketiga, faktor mesin. Sistem pendingin kurang maksimal menyebabkan susu cepat rusak yang tadi, baik dari penyimpanan di CV Citra saat pengiriman dari Semarang ke berbagai wilayahnya, ke Surabaya, ke Jogja, ke Jakarta, atau pada saat ditaruh di agen dan didistribusikan kembali ke masyarakat melalui sepeda-sepeda pendingin tadi. Keterbatasan alat uji kualitas menyebabkan keterlambatan waktu. Nah, berarti harus ditambah alat ujinya. Yang C, ketidakseimbangan mesin antar bagian menyebabkan masa tunggu. Nah, ini bottleneck pada proses pembuatannya. Yang D, kurangnya pemeliharaan mesin dan settingan mesin berubah menyebabkan kualitas produk tidak maksimal. Ya, itu seharusnya dilakukan pengecekan ya setiap interval waktu tertentu. Yang E, akibat dari pengepresan mesin yang kurang maksimal menimbulkan bagian atas kap kurang rekat dan kebocoran pada kemasan tadi juga sudah dibahas. Faktor ini diakibatkan oleh keausan dan kurang maksimal mesin produksi, tanggal kadaluarsa kurang jelas, dan mobil kelebihan muatannya. Mobilnya mengangkut susunya kebanyakan, akhirnya kegoncang-goncang, akhirnya susunya pada bocor, yang akhirnya jadinya produknya jadi jelek. Faktor metode. Waktu pengujian yang lama menyebabkan keterlambatan proses produksi karena harus menunggu. Ya, terus yang B, untuk mengantisipasi orderan yang berlebihan, bahan baku yang diperoleh tidak pasti, kuantitas dan kualitasnya, dan perbedaan antara relasi dan rencana produksi. Maka perusahaan harus menyediakan stok bahan baku yang menimbulkan biaya penyimpanan dan resiko kerusakan. Nah, ini tadi sebenarnya bisa diantisipasi dengan mengambil susu dari peternakannya CV Citra sendiri yang dikelola dengan sangat baik, atau impor dari susu dari luar negeri, tapi dengan kuantitas yang disesuaikan. Yang 5, faktor lingkungan. Persaingan antar KUD menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku berkualitas baik. Adanya jalan rusak dan kurangnya kemampuan pemasok menyebabkan keterlambatan supply. Jarak lokasi pemasok yang jauh menyebabkan ketidakpastian waktu pasokan bahan baku. Faktor cuaca yang menyebabkan ketidakpastian permintaan jumlah produksi karena permintaan sangat dipengaruhi cuaca. Ya, ini faktor-faktor yang mungkin timbul dari lingkungan. Dan jarak lokasi pemasok yang jauh dan kemacetan lalu lintas berakibat pada kualitas susu yang terkontaminasi dengan udara sehingga mudah rusak. Selain itu juga peternak mengalami kesulitan dalam merawat sapi yang baik. Nah, ini faktor-faktor lingkungan yang mungkin bisa nanti di-solve. 6. Faktor manajemen. Adanya permainan harga oleh perusahaan besar menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang bagus sesuai standar harga yang ditentukan perusahaan. Ya, selain kan CV Citra Nasional itu cuma CV ya, jadi saingannya banyak dari produsen susu yang lain yang mungkin punya modal yang lebih gede sehingga mereka bisa ngambil susu yang lebih baik dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan CV Citra Nasional ya mungkin bisa ambil grade di bawahnya aja. Yang B, biaya transportasi mahal sehingga mempengaruhi meningkatnya harga jual susu ya. Jadi meningkatnya harga BBM juga mempengaruhi terhadap harga susu. C, perbedaan rencana dan realisasi produksi menyebabkan ketidaksesuaian permintaan dan hasil produksi. Yang D, permintaan mendadak, persaingan harga, biaya operasional tinggi, terjadinya pemborosan berakibat pada tidak maksimalnya rantai pasokan. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen rantai pasok produk olahan susu di CV Citra Nasional terdapat beberapa permasalahan dari rantai pasok internal, hulu dan hilir yang dipengaruhi oleh faktor manusia, material, mesin, metode, lingkungan, dan manajemen. Nah, faktor-faktor itu tentunya nanti bisa dievaluasi untuk meningkatkan kualitas dari si produk-produk itu agar tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang sudah timbul dan diuraikan di atas. Kesimpulan dan saran. Manajemen rantai pasok pada internal pada CV Citra Nasional dimulai dari susu segar masuk sampai ke produk jadi.
Dalam hal ini, CV Cita Nasional selalu memberikan pengarahan kepada pemasok susu atau KUD-KUD yang bekerja sama untuk menjaga kualitas susunya. Jadi di hulunya diperbaiki dulu agar kualitas susunya lebih baik. Karena CV Cita Nasional bermain di produk susu yang dipasarkan untuk menengah ke bawah, maka CV Cita Nasional bekerja sama dengan KUD-KUD yang untuk mendapatkan susu dengan kualitas yang baik tapi dengan harga yang murah. Caranya gimana ya? Dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada pemasok-pemasok susu di situ. Selain itu juga, CV Cita Nasional harus memiliki mesin-mesin dengan standar yang tinggi agar bisa memproduksi susu dengan kualitas yang baik. Nah, kalau mesin bisa ditingkatkan kalau punya modal yang cukup. Pada proses distribusi harus dijaga dengan ketat suhu saat pengiriman dan saat bongkar muat, ya, terutama saat bongkar muat karena di situ dari cold storage bongkar muat pasti melewati udara biasa baru ke cold storage lagi ya. Agar kualitas susu tidak menurun saat dikirim ke pelanggan. Pada level manajemen perlu meningkatkan kualitas SDM dari mulai peternak sapinya, pekerja di pabriknya, tenaga distribusi hingga pengecer di lapangan dan membangun hubungan baik dengan pemasok dan pemasar agar dapat menciptakan produk yang berkualitas dan harga yang bersaing. Jadi tujuan akhirnya nanti si CV Cita Nasional ini bisa membuat susu yang bagus, meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar, terutama masyarakat menengah ke bawah dan peternak-peternak sapi biasa yang dihimpun oleh KUD-KUD tadi, dan juga nanti menghasilkan produk yang baik, yang berharga murah, yang akhirnya bisa juga dikonsumsi oleh masyarakat-masyarakat yang dengan ekonomi menengah ke bawah. Jadi mereka bisa menikmati nikmatnya susu dengan kualitas yang baik dengan harga yang murah. Nah, semoga presentasi ini bisa memberikan pandangan kita bagaimana sebuah proses pembuatan susu dengan harga yang murah dengan kualitas yang bagus ya. Kita bisa lihat di sini juga kemasannya sangat sederhana tapi yang penting kualitasnya bagus dengan memaksimalkan rantai pasok dari mulai hulu, internal dan hilirnya sehingga terciptalah efisiensi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.